teman-teman semua, ketemu lagi di channel ini ya gitu. Nah, ini mungkin beda dari yang biasanya yang kita membahas soal tempat wisata yang bagus. Sorry ya, ini ada suara burung-burung dan juga ayam berkokok karena ini masih pagi. Nah, kali ini kita tidak bicara ataupun share pengalaman tentang tempat wisata atau makanan, tapi di sini saya mau share terkait dengan pengalaman lulus ujian SIMAK 2022. Nah, kita langsung aja lah ya ke episode share pengalaman. Oke, kita mulai aja ya. Jadi saya itu ikut ujian SIMAK 2022, tepatnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Magister Akuntansi. Ujiannya masih online, sekitar kalau saya tidak salah ingat 19 Juni ya. Ya pokoknya di bulan Juni 2022 yang lalu. Ujiannya itu masih sama seperti simak-simak sebelumnya, yaitu TPA dan bahasa Inggris. Kalau TPA itu, kalau jawabnya itu benar, itu akan ditambah 4. Kalau jawabannya salah, minus 1. Kalau tidak dijawab, ya 0 ya nilainya. Kalau soal bahasa Inggris, itu tidak ada sistem minus. Jadi usahakan soal bahasa Inggrisnya itu dijawab aja semua gitu. Nah, kira-kira susah nggak sih gitu kan ya. Nah, sebenarnya kalau saya baca-baca juga atau nonton video sebelum saya ujian itu ada yang bilang itu susah banget gitu. Nah, jujur sebelum saya ikut SIMAK ini saya hanya belajar terkait dengan TOEFL. Itu ada ayam berkokok ya, menandakan ini masih pagi. Nah, kenapa sih saya tidak mempersiapkan diri untuk TPA gitu. Nah, kebetulan saya juga membeli buku, dan ini nanti bukunya saya mau giveaway ya, karena saya sudah tidak memerlukan lagi. Jadi mungkin teman-teman di sini yang masih ingin ikut ujian SIMAK ataupun memerlukan, saya akan kasih free itu bukunya gitu. Jadi dibandingkan nanti saya simpan saja di rumah, tidak ada yang menggunakan, lebih baik kan kita berikan kepada teman-teman yang memang akan mengikuti ujian, dan semoga buku ini berguna ya buat teman-teman semuanya. Nah, jadi kenapa sih saya mempersiapkan diri hanya di bahasa Inggrisnya gitu ya? Mungkin teman-teman ada yang berpikir seperti itu. Nah, kebetulan teman-teman saya ini kan memang tidak pernah semasa sekolah itu namanya les bahasa Inggris ya. Jadi saya itu bahasa Inggris itu learning by doing aja, bisa karena biasa aja. Nah, jadi dari awal tahun itu 2022, karena saya niat untuk ikut SIMAK ya di tahun 2022, saya ikut semacam intensif kelas lah ya untuk bahasa Inggris. Saat itu saya malah memilih IELTS, bukan TOEFL. Nah, kalau menurut saya IELTS itu kan lebih susah ya dibandingkan TOEFL ketika saya sudah mengambil TOEFL ya. Jadi setelah saya ikut IELTS itu, saya berpikir ini sepertinya kalau saya lihat contoh-contoh soal SIMAK itu bukan mengarah ke IELTS deh, seperti itu. Nah, lalu setelah saya menyelesaikan IELTS itu selama 20 kali pertemuan intensif ya teman-teman, setiap hari selama 2 jam, saya akhirnya memilih kelas TOEFL. Dan saat itu setelah saya mendaftar, beberapa hari kemudian diberitahukan dari admin tempat lesnya, online ya saya teman-teman ya, online, ternyata kurang orang gitu. Jadi mau nggak sih dipindahin ke jam lain yang kuotanya memenuhi. Nah, kebetulan saya nggak available karena terlalu malam lah untuk saya. Jadi saat itu saya bilang saya postpone sajalah gitu. Jadi saat itu dari pihak adminnya mengembalikan biaya yang telah saya transfer, dan saya mulai lagi mencari-cari online learning course ya untuk bahasa TOEFL ini di
training center yang lain seperti itu. Nah, kemudian ini saya bukan endorse ya, saya cuma cerita pengalaman, jadi saya tidak di endorse oleh lembaga manapun. Lalu pilihan saya tuh jatuh ke Fulbright Indonesia yang menyediakan berbagai macam training. Lalu saya pilih TOEFL. Ternyata di Fulbright ini ada tes masuknya ya, kira-kira kita masuk ke level starter atau intermediate seperti itu. Akhirnya saya tes, dan ternyata saya masuk ke kelas intermediate. Nah, akhirnya saya mendaftar di kelas intermediate di Fulbright Indonesia, dan saya mengikuti pembelajaran selama 20 kali pertemuan, dan setiap pertemuan itu 1 jam untuk mempersiapkan diri ikut SIMAK. Pengalaman saya juga di Fulbright ini, teachernya itu sangat enak ya kalau menurut saya, cara ngajarnya, cara dia memberikan informasi, cara dia mensupport semua murid-muridnya. Pokoknya saya suka lah di sini begitu. Nah, setelah saya selesai mengikuti kelas intermediate, kan ada semacam final testnya ya. Jadi kita bisa tahu nih TOEFL kita berapa gitu. Nah, lalu saya ditawarkan kelas advance-nya. Nah, setelah saya lihat jadwalnya, kelas advance ini sebenarnya sih kalau kelas advance itu nggak 20 kali ya teman-teman, hanya 10 kali. Dan sepertinya saya cuma bisa 3 kali sampai dengan ke SIMAK itu. Karena jadwalnya itu waktu itu 3 hari sebelum SIMAK ini mulai ya. Jadi saya pikir-pikir berfungsi nggak ya gitu kan. Karena kan saya ikut kelas ini kan untuk mempersiapkan diri ikut SIMAK seperti itu. Tapi akhirnya saya daftar juga di kelas advance. Saya pikir-pikir ya nggak apa-apa deh, setelah ujian SIMAK berakhir kan berguna juga ilmunya buat saya. Nah, jadi teman-teman, saya sebelum SIMAK itu saya hanya 3 kali ikut kelas advance di Fulbright Indonesia. Dan setelah itu SIMAK, dan masih ada kelasnya lagi sih untuk berikutnya. Tapi ya untuk diri sendiri, bukan untuk mengajar SIMAK lagi tujuannya. Setelah tiba di hari SIMAK, oh ya teman-teman pasti nanya, belajar TPA nggak? Jujur jawabannya tidak, saya tidak belajar TPA. Tapi memang sebelum-sebelumnya itu saya sudah pernah belajar TPA dari internet. Karena bank-bank soal untuk TPA ini kan jarang ya di internet juga. Saya punya versi 2009, saya pernah download itu sudah beberapa tahun yang lalu, 2018 kalau saya tidak salah saya downloadnya. Lalu itu saya baca-baca, walaupun memang tidak semuanya seperti itu pada kenyataannya. Lalu saya juga belajar dari buku yang saya beli, yang saya akan berikan kepada teman-teman secara free nanti. Dan kalau saya bilang sih memang kurang lebih susah lah sebenarnya soalnya dari yang kita baca. Tapi saya juga belajar juga dari channel-channel YouTube yang ada di YouTube sini untuk membahas soal-soal TPA itu. Dan ya yang penting saya dapat gambarannya seperti apa, lalu belajar sendiri dan coba-coba juga, belajar juga, apalagi soal-soal matematika harus dicoba. Tapi kalau menurut saya sih ya, kemarin itu soalnya itu tidak begitu sulit ya. Saya nggak tahu apa mungkin karena ya memang sebenarnya tidak begitu sulit, atau mungkin sulit kalau kita tidak belajar. Saya kurang paham juga, tapi saya dengan lancarnya sih ya syukurnya tuh bisa menyelesaikan semuanya. Dan soal matematikanya itu kalau saya lihat itu tidak sesusah yang dibahas di YouTube ya. Tapi saya kurang tahu, mungkin kita juga berdoa juga ya, karena kunci sukses kita kan berdoa juga. Mungkin saat itu saya tidak pernah tahu, ini pendapat pribadi saya ya, saya tidak pernah tahu apakah memang soalnya itu benar-benar sulit ataupun memang mudah, ataupun saya dipermudah oleh yang mungkin dari yang maha kuasa, yaitu di luar kekuatan kita sebagai seorang manusia. Tapi yang pasti saya itu merasa soalnya itu sangat
bisalah dijangkau oleh kita teman-teman. Jadi nggak usah ragu, nggak usah juga merasa nanti saya nggak bisa. Saya juga tadinya berpikir seperti itu, tapi saya semua serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan ternyata setelah saya selesai ujian, soalnya itu ternyata tidak sesulit atau semenyeramkan yang saya bayangkan. Seperti itu teman-teman. Di sini mungkin juga ada teman-teman bertanya-tanya, kenapa sih saya fokusnya di TOEFL atau di bahasa Inggris ini gitu ya. Karena saya tahu di mana letak saya perlu mengimprove diri. Saya pikir seperti itu. Karena saya juga agak sedikit worry karena saya tidak pernah les bahasa Inggris kayak teman-teman mungkin zaman-zaman SMA, seperti itu saya tidak pernah. Jadi saya merasa kayaknya ilmu saya ini secara teknikal ya, istilah kata gitu ya, itu harus ditingkatkan. Jadi saya lebih fokus ke arah yang saya merasa perlu improve di dalam diri saya, dan saya merasa kayaknya saya harus nih ikut si kelas TOEFL ini gitu loh. Tapi kita juga jangan menyampingkan TPA ya teman-teman, karena TPA itu juga penting dan punya bobot nilai yang besar juga, dan juga ada sistem minus. Jadi kita hati-hati ya teman-teman, kalau kita merasa ragu ya lebih baik mungkin tidak perlu dijawab, tapi kalau kita merasa yakin ya silahkan untuk dijawab, seperti itu. Jadi yang sebenarnya itu ya pede aja, dan jangan lupa juga harus belajar, karena kita metode belajar kita beda-beda dan kemampuan kita beda-beda. Jadi bisa jadi pengalaman saya ini berbeda dengan pengalaman teman-teman yang mungkin mesti harus les TPA ataupun belajar jauh-jauh hari. Itu kan tergantung orangnya masing-masing. Ini saya cuma cerita pengalaman saya kemarin waktu saya ikut SIMAK UI 2022. Nah, seminggu setelah saya ujian, saya mendapatkan SMS ya teman-teman dari Maksi FEB UI. Di situ bukan SMS, saya WhatsApp, salah ya dulu, bukan bukannya SMS tapi WhatsApp. Nah, di WhatsApp itu dikatakan bahwa akan ada sesi wawancara bersama psikolog dan juga ketua program studi ya, gitulah semacam itu deh. Nah, lalu setelah itu juga ada email ke kita dan akan ada jadwalnya. Kita kebagian jadwal kapan sih, contohnya Selasa jam 10 untuk psikologinya, lalu Rabu dengan kaprodinya di jam 3, contohnya seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti kita akan diinformasikan juga, dan sesi interviewnya itu juga online teman-teman, melalui Zoom gitu. Jadi persiapkan device teman-teman supaya stabil pada saat sesi interview berjalan. Oke, selanjutnya saya waktu itu kebagian sesi interview dengan psikolog itu hari Selasa jam 4 sore ya, kalau saya tidak salah ingat itu. Jadi waktu itu kan saya di kantor, lalu saya mengasingkan diri ya teman-teman, soalnya nanti kan takutnya ada suara-suara di kanan kiri depan belakang itu yang bisa mengganggu jalannya interview. Lalu saya itu interview melalui media Zoom, sudah dikasih linknya, dan saya sudah standby sekitar 15 menit sebelumnya untuk menghindari berbagai macam kendala yang mungkin akan ada ya kalau misalnya kita terlalu mepet waktunya untuk join Zoom meeting. Di interview dengan psikolog ini ya ditanya seputar diri kita, pekerjaannya kita, kesukaannya kita, kekurangannya kita, kelebihannya kita, hobi, semacam itu. Jadi teman-teman tenang aja menjawabnya, karena kan ini tidak ada benar dan salah ya kalau menurut saya, tapi ini karena menggambarkan siapa sih diri kita gitu. Jadi sejujurnya kita bisa ungkapkan, terus lalu tujuan kita itu kuliah kira-kira mau ngapain, tujuan hidup kita juga mau ngapain, kenapa ngambil S2 lagi setelah sekian tahun lepas S1, seperti itu. Jadi di sini itu kita ungkapkan saja dengan lugas, dengan bahasa yang baik, sehingga
wawancara berjalan dengan lancar. Jangan nervous dan ataupun gemetaran ya teman-teman, itu wajar ya sebenarnya. Tapi kemarin itu sih saya tenang saja dalam menjawab semua pertanyaan dari psikolog, dan syukurlah lancar semuanya teman-teman. Nextnya saya itu ke bagian untuk interview dengan Kaprodi ya, atau yang dari UI lah, dari program studinya. Itu hari Rabu jam 11 teman-teman. Nah waktu itu ada sedikit kendala ya teman-teman, ini saya share pengalaman saya kemarin. Jadi entah kenapa Kak, saya itu ada feeling sepertinya saya harus bawa 2 device nih pada saat interview. Nah jadi saya bawa 2 handphone saya ke sebuah ruangan untuk mempersiapkan diri. Nah ternyata ada WhatsApp dari Maksi FEB UI yang mengatakan bahwa interview saya itu dimajukan teman-teman, harusnya jam 11 jadi jam 10.15 apa 10.30 seperti itu. Wah, jadi saat itu saya agak sedikit grogi ya teman-teman, karena nggak nyangka akan dimajukan. Lalu saya membawa 2 device saya ke sebuah ruangan meeting supaya saya lebih berkonsentrasi. Kalau berdasarkan jadwalnya itu untuk Kaprodi ini sih hanya 15 menit ya teman-teman. Kalau yang tadi kan interview dengan psikolog itu sekitar setengah jam, ini hanya 15 menit. Jadi saya pikir ini pasti wawancaranya itu hanya inti-intinya saja gitu ya. Nah, pada saat saya join Zoom terjadilah kendala teman-teman di sini, di mana device saya itu tidak bisa mengeluarkan suara. Begitu. Nah, saya juga tidak bisa mendengarkan Kaprodinya itu bicara apa. Nah, lalu saya di chat di Zoom kalau suara saya tidak kedengeran. Saya juga diteleponin di device satu lagi, di handphone satu lagi, dan di WhatsApp berkali-kali itu, ini nggak kedengeran mbak, nggak kedengeran. Saya itu agak panik sih sebenarnya teman-teman ya. Bayangkan saya sudah istilah kata ready to war gitu loh, tiba-tiba ada kendala yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Lalu saya terus di WhatsAppin sama orang FEB Maksi UI. Lalu saya akhirnya WhatsApp ke mereka, saya bilang saya akan ganti device dulu. Lalu saya juga chat juga, saya bilang saya mau ganti device dulu. Nah akhirnya saya buru-buru ganti device ke handphone satu lagi ya teman-teman. Dan untungnya itu device berjalan lancar sehingga wawancara dapat dilaksanakan. Oke, dalam sesi wawancara itu saya sebenarnya deg-degan teman-teman. Saya berpikir aduh gawat ini, apa nanti saya bisa gagal hanya karena device ini kendala ya teman-teman ya, bukan maunya saya sih sebenarnya, kan di luar dugaan ya. Saya juga nggak ngerti handphone saya yang biasanya sangat amat bekerja sama, tiba-tiba dia berkendala lah ya di saat-saat genting gitu ya teman-teman. Jadi Kaprodinya itu untungnya sangat memaklumi, dan dia bertanya tentang tujuan saya, tentang pekerjaan saya, terus kira-kira nanti konsentrasi atau peminatan saya di mana, apakah sesuai dengan background saya. Lalu juga bertanya tentang siapa yang membiayai, seperti itu ya teman-teman. Jadi hanya sebentar wawancaranya dengan Kaprodi dan semuanya lancar ya, kurang lebih 15 menit ya teman-teman di wawancara seperti itu. Dan setelah itu sesi berakhir dan kita tinggal menunggu pengumuman apakah kita diterima atau tidak. Oh ya teman-teman, ini saya cerita pengalaman untuk FEB Maksi UI ya. Saya kurang tahu ya teman-teman kalau misalnya apakah fakultas lain itu juga ada sesi wawancara, saya kurang paham. Tapi yang saya lihat-lihat di video ataupun pengalaman teman-teman yang lain, ada juga yang tidak melalui sesi wawancara, hanya simak saja. Ada juga yang sudah melewati
sesi wawancara tapi masih dimintain TOEFL juga. Nah, kalau saya kemarin tidak dimintai hasil TOEFL lagi, jadi saya merasa mungkin berarti hasil tes bahasa Inggris saya itu cukup memadai, seperti itu. Selanjutnya sekitar mungkin 2 minggu kemudian ya teman-teman, atau lebih tepatnya 15 Juli 2022 itu pengumuman hasil penerimaan mahasiswa baru jalur SIMAK. Itu kalau saya lihat pengumumannya memang jam 3 sore ya, tapi jujur teman-teman saya itu lupa banget kalau hari itu adalah hari pengumuman. Saya baru tahu itu, baru inget itu pas jam 17.55 ya kalau nggak salah, hampir jam 6. Lalu saya deg-degan gitu ya teman-teman ya, saya berdoa ya Tuhan bagaimana, tolong dong supaya saya lulus, seperti itu. Nah, karena saya dengar-dengar pengalaman juga teman-teman, kalaupun kita sudah wawancara itu belum tentu kita lulus, seperti itu kan. Jadi kan saya deg-degan juga ya teman-teman ya, belum tentu lulus juga, pikiran saya seperti itu. Tapi saya yakin dan percaya dan saya berdoa semoga saya diberikan yang terbaik. Dan ketika saya melihat hasil pengumuman, dan saya inget banget itu, saya lihatnya itu waktu saya mau naik MRT teman-teman, lagi nunggu lift mau naik MRT. Sudah selesai naik MRT. Dari MRT saya sudah turun, lalu saya nunggu lift untuk menuju ke atas. Ternyata saya lihat saya lulus teman-teman, dan saya tuh seneng banget di situ. Nah, gimana cara pengumumannya atau tulisan apa sih yang ada di pengumuman itu? Nah, teman-teman nanti bisa lihat di blog saya ya, bisa baca di situ gitu loh. Karena di sini kan saya cuma share pengalaman saya melalui video, tapi kalau untuk kira-kira apa ya isi pengumumannya seperti apa, saya akan share-nya itu di blog saya ya teman-teman ya, gitu. Atau mungkin saya bisa share di sini kali ya. Oke, teman-teman lihat aja nanti ya. Nah, nextnya tuh saya senang banget, langsung saya berdoa kepada Tuhan untuk mengucapkan syukur karena telah diberikan kelulusan pada saat itu juga. Dan saya merasa ini juga bukan hasil dari diri saya sendiri, tapi juga dari Tuhan yang Maha Kuasa yang memberikan saya kelulusan ini gitu. Jadi patutlah kita berterima kasih kepada Sang Maha Kuasa yang memberikan kita kebaikan. Teman-teman, ini dia nih buku yang mau saya berikan. Ini saya akan kasih free untuk teman-teman yang punya rencana untuk ikut SIMAK ya, SIMAK untuk gelombang berikutnya. Nah, ini bentukannya teman-teman, nih saya belinya di 8 Oktober 2021. Ternyata ini seperti ini. Ada soal-soalnya juga banyak ya gitu. Oh ya teman-teman, ini sebenarnya sih kalau saya lihat dari soal-soalnya ya, ini sebenarnya cocoknya itu untuk yang teman-teman yang mau ngambil SIMAK S1, karena banyak juga soal-soal seperti fisika, biologi, kimia, seperti itu. Untuk soal-soal S2-nya sih hanya sedikit ya, tapi untuk teman-teman yang mau ngambil S2 ya semoga saja ini bisa jadi apa ya, pembelajaran lah ya, seperti itu. Nah, gimana sih cara dapetin buku tadi? Nah, teman-teman bisa DM ya, bisa DM ke IG yang ada di sini. DM, lalu DM pertama yang saya terima itulah yang akan saya berikan buku tadi secara free semuanya, free bukunya, free ongkirnya, seperti itu. Jadi teman-teman yang berminat untuk buku itu silakan ya untuk segera DM ke IG yang dimaksud tadi yang telah saya bilang tadi. Oke teman-teman, dan untuk teman-teman lain yang mau tanya kira-kira seperti apa soalnya, atau kita bisa discuss terkait dengan apa sih yang akan diujikan atau diwawancarakan, ataupun soal bahasa Inggrisnya bagaimana modelannya, saya bisa
discuss, kita bisa share juga. Tapi kalau untuk soal-soalnya itu saya kurang tahu ya apakah saya bisa share apa tidak ke teman-teman. Tapi kalau menurut saya mending teman-teman itu belajar di tempat manapun yang bisa mensupport teman-teman, meningkatkan kemampuan teman-teman mendeteksi sendiri kira-kira memiliki kelemahan di mana, ataupun mungkin memiliki kekuatan dan ingin lebih kuat lagi, seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman nantinya bisa goal di SIMAK UI ini gitu. Jadi oh ya, satu lagi juga positive thinking. Mungkin juga ada yang bilang susah apa segala macam, itu sebenarnya tergantung pribadi kita menilai itu susah atau gak susahnya gitu. Karena setelah saya menjalani, ternyata kalau menurut saya sih tidak susah ya, untuk ukuran saya yang sudah lama loh S1-nya seperti itu. Jadi teman-teman good luck ya. Dan kalau video ini berguna buat teman-teman, silakan komen kira-kira teman-teman mau saya bikin video apa lagi, seperti itu. Oke teman-teman, sampai jumpa dan semoga teman-teman di sini yang mau ikut SIMAK UI berikutnya tetap semangat dan lulus. Dan jangan lupa berdoa dan belajar. Oke. Bye.